Pagi itu pasar induk Suryamukti belum sepenuhnya ramai, tapi riuhnya sudah terasa. Suara pedagang sayur saling bersahutan menawarkan dagangan, bau ikan segar bercampur dengan aroma kopi hitam dari warung pojok, dan derit gerobak besi beradu dengan lantai semen yang mulai retak di sana-sini. Di antara deretan kios sederhana, berdirilah seorang pemuda berkaos polos abu-abu dan celana jeans lusuh. Namanya Arga. Usianya tak lebih dari 25 tahun. Ia dikenal sebagai penjual sembako keliling yang baru beberapa bulan terakhir membuka lapak kecil di sudut pasar. Lapaknya sederhana, hanya meja kayu tua dengan beberapa karung beras, minyak goreng kemasan, gula, dan telur tersusun rapi. Tidak ada yang istimewa darinya, setidaknya, begitulah yang orang-orang kira. Namun pagi itu, sesuatu yang tak biasa terjadi. Dua pria bertubuh kekar dengan jaket hitam masuk ke area lapak Arga. Wajah mereka keras, tatapan tajam, langkah berat seolah ingin menunjukkan siapa yang berkuasa di wilayah itu. Para pedagang yang melihat langsung menunduk, pura-pura sibuk dengan dagangan masing-masing. Semua orang tahu siapa mereka. Anak buah dari mantan penguasa pasar yang dulu namanya begitu ditakuti, Bram Setiadi. Nama itu pernah mengguncang pasar Suryamukti bertahun-tahun lalu. Ia dikenal sebagai orang yang mengatur semuanya, dari sewa lapak hingga uang keamanan. Siapapun yang melawan, kiosnya bisa hancur dalam semalam. Namun sejak 2 tahun terakhir, Bram menghilang dari peredaran. Ada yang bilang ia bangkrut, ada yang bilang ia sakit, tak ada yang tahu pasti. Kini, meski Bram tak lagi terlihat, sisa-sisa kekuasaannya masih terasa lewat anak buahnya. Salah satu pria kekar itu menghentakkan tangan ke meja Arga. Anak baru, ya, suaranya berat, belum bayar uang keamanan bulan ini. Pasar mendadak terasa lebih sunyi. Beberapa pedagang melirik dari sudut mata, menunggu reaksi Arga. Biasanya, pedagang baru akan panik. Ada yang gemetar, ada yang langsung menyerahkan uang tanpa berani menatap. Tapi Arga berbeda. Ia justru tersenyum. Senyumnya tipis, tenang. Seolah yang berdiri di hadapannya bukan dua pria pemalak, melainkan pelanggan biasa yang menawar harga beras. Uang keamanan, tanya Arga ringan. Keamanan dari siapa? Kedua pria itu saling pandang, jelas tak suka dengan nada santainya. Jangan banyak tanya, bentak yang satu lagi. Semua pedagang di sini bayar. Kalau tidak mau, besok lapakmu bisa hilang. Ancaman itu menggantung di udara. Namun lagi-lagi, Arga hanya tersenyum. Bahkan kali ini lebih lebar. Kalau lapak saya hilang, katanya pelan namun tegas, yang repot bukan saya. Kalimat itu membuat kedua pria itu terdiam sesaat. Berani juga kau, gumam salah satu dari mereka, mencoba menekan dengan tatapan intimidasi. Kau pikir kau siapa? Arga mengangkat karung beras kecil dan menatanya dengan santai sebelum menjawab. Saya cuma penjual biasa, ucapnya ringan. Tapi saya tidak suka bayar untuk sesuatu yang tidak saya perlukan. Senyum itu lagi, bukan senyum mengejek, bukan juga senyum ketakutan, melainkan senyum seseorang yang tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Beberapa pedagang mulai berbisik, dia gila, ya. Berani banget lawan anak buah Bram, jangan-jangan dia orang baru yang belum tahu sejarah pasar ini. Salah satu pria kekar itu akhirnya menunjuk wajah Arga dengan jari. Kami kasih waktu sampai besok pagi. Kalau tidak ada uangnya, kau akan menyesal. Mereka berbalik pergi, langkahnya tetap berat namun terasa ada sedikit keraguan di sana. Pasar kembali berdenyut, tapi suasana tak lagi sama. Semua mata kini tertuju pada Arga. Seorang pedagang tua mendekat pelan. Nak, kau ini nekat sekali, katanya lirih. Dulu yang berani menolak, abis. Arga menoleh dan tersenyum sopan. Pak, zaman sudah berubah. Pedagang tua itu menggeleng. Bram itu kejam. Anak buahnya masih banyak. Kau tak tahu dengan siapa kau berurusan. Arga terdiam sejenak. Tatapannya mengarah ke pintu keluar pasar. Tempat dua pria tadi menghilang, kabar tentang penolakan Arga menyebar lebih cepat daripada harga cabai naik menjelang hari besar.
Belum juga matahari sepenuhnya meninggi, hampir semua pedagang di pasar induk Suryamukti sudah tahu bahwa ada seorang pemuda nekat yang berani menolak uang keamanan. Nama Arga kini jadi bisik-bisik di antara lapak sayur, kios pakaian, hingga deretan pedagang daging. Anak itu cari mati. Dia pasti orang luar, atau mungkin orang dalam. Di warung kopi pojok pasar, tempat para pedagang biasa melepas penat, dua pria yang tadi pagi mendatangi Arga duduk dengan wajah kesal. Cangkir kopi di tangan mereka tak banyak tersentuh. "Kita lapor ke Bang Damar," kata yang lebih tinggi. Nama itu membuat beberapa orang di sekitar mereka mendadak diam. Damar adalah tangan kanan Bram Setiadi. Jika Bram dulu disebut penguasa pasar, maka Damar adalah bayangannya yang mengurus urusan kotor tanpa banyak bicara. Sejak Bram menghilang, Damar yang memegang kendali tak resmi. Anak itu senyum-senyum saja, gerutu pria satunya. Seolah-olah dia tak takut. Justru itu yang aneh, balas temannya pelan. Sementara itu, Arga tetap berjualan seperti biasa. Ia melayani ibu-ibu yang membeli gula setengah kilo, membantu seorang kakek memilih beras, bahkan sesekali bercanda ringan dengan anak kecil yang ikut orang tuanya ke pasar. Seolah ancaman tadi pagi tidak pernah terjadi. Namun di balik ketenangannya, pikirannya bekerja cepat. Ia tahu reaksi mereka akan seperti ini. Ia tahu namanya akan sampai ke Damar. Dan itu memang yang ia inginkan. Siang menjelang, suasana pasar mendadak berubah. Sebuah mobil hitam berhenti tak jauh dari pintu utama. Tidak mencolok, tapi cukup untuk membuat beberapa pedagang saling pandang. Dari dalamnya turun seorang pria berusia sekitar 40 tahun. Tubuhnya tegap, rambutnya disisir rapi ke belakang, wajahnya keras namun tenang. Ia tidak perlu berbicara keras untuk ditakuti. Bang Damar, langkahnya mantap menyusuri lorong pasar. Beberapa pedagang otomatis menunduk memberi jalan. Ia berhenti tepat di depan lapak Arga. Arga yang sedang menimbang beras untuk pembeli mengangkat wajahnya perlahan. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya hari itu, senyum Arga sedikit berubah, bukan hilang, tapi lebih tipis, lebih penuh arti. "Kau yang menolak bayar." Suara Damar rendah, tapi jelas terdengar. Arga menyerahkan beras pada pembeli lebih dulu, menerima uangnya, lalu menaruhnya di kotak kayu kecil. Baru setelah itu ia menjawab, "Iya." Jawabannya singkat, tanpa gemetar. Damar menatapnya lebih lama dari yang diperlukan. Seolah mencoba membaca sesuatu di balik wajah tenang pemuda itu. "Kau tahu aturan di sini?" tanya Damar. "Saya tahu," jawab Arga. "Dan kau tetap menolak." Arga mengangguk ringan. "Saya berdagang, bukan menyewa rasa takut." Kalimat itu membuat beberapa orang yang berdiri agak jauh menahan napas. Damar menyipitkan mata. Ada sesuatu dalam cara Arga berbicara. Bukan sekadar berani, tapi seperti orang yang merasa sejajar. "Nama kau siapa?" tanya Damar akhirnya. "Arga." Damar terdiam sesaat. "Arga siapa?" Pertanyaan itu terdengar biasa, tapi nadanya berbeda. Lebih tajam. Untuk pertama kalinya, Arga tidak langsung menjawab. Ia justru menatap lurus ke mata Damar. "Nama saya cukup Arga," katanya pelan. Sunyi. Lalu, sesuatu terjadi. Seorang pedagang tua yang sejak tadi memperhatikan tiba-tiba berbisik pada temannya, cukup keras untuk terdengar oleh Damar. Wajahnya mirip sekali. Damar mendengar itu. Ia menoleh sekilas, lalu kembali menatap Arga, kali ini lebih teliti. Bentuk rahangnya, sorot matanya, cara berdirinya, malam turun perlahan di atas pasar. Induk Suryamukti, lampu-lampu kios yang tersisa menyala redup, satu persatu padam seiring para pedagang menutup lapaknya. Namun di sebuah bangunan tua di belakang pasar, bekas kantor pengelola lama, lampu masih menyala terang. Di dalam ruangan itu, Bang Damar berdiri di dekat jendela, memandangi lorong pasar yang kini hampir kosong. Di belakangnya, dua anak buahnya berdiri dengan gelisah. "Bang, suruh saja kami beri pelajaran," kata salah satu dari mereka. "Biar kapok." Damar tidak langsung menjawab. Pikirannya masih tertuju pada wajah Arga. Mirip sekali.
Bukan hanya wajahnya, cara ia menatap, cara ia berdiri tanpa gentar, cara ia berbicara seolah tidak mengakui siapapun sebagai atasan. Sudah berapa tahun? Gumam Damar pelan. Bang, tanya anak buahnya bingung. Damar menoleh perlahan. Kalian masih ingat anaknya? Ruangan itu mendadak hening. Anak buah yang lebih muda mengerutkan dahi. Anak siapa? Damar menatapnya tajam. Anaknya Pak Bram. Nama itu membuat udara terasa lebih berat. Semua orang tahu bahwa dulu Bram Setiadi bukan hanya penguasa pasar. Ia punya seorang anak laki-laki yang jarang terlihat. Anak itu tidak pernah ikut campur urusan pasar. Kabarnya, ia dikirim sekolah ke luar kota. Setelah Bram jatuh dan menghilang, anak itu pun tak pernah terdengar lagi. Bukannya anaknya pergi waktu itu? Tanya salah satu pria ragu. Pergi, jawab Damar singkat. Tapi darah tetap darah. Di sisi lain kota, di sebuah rumah kontrakan sederhana tak jauh dari sungai, Arga duduk sendirian di kursi kayu. Lampu neon di atas kepalanya berkelip pelan. Di hadapannya, tergeletak sebuah foto lama. Foto itu sudah kusam. Di dalamnya terlihat seorang pria berwajah tegas berdiri di depan pasar Suryamukti yang dulu masih tampak megah. Di sampingnya, seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun. Anak itu adalah Arga, dan pria di sampingnya adalah Bram Setiadi. Arga menatap foto itu tanpa senyum kali ini. Ayah, bisiknya pelan. Ingatan masa kecilnya kembali satu persatu. Tentang bagaimana orang-orang selalu membungkuk pada ayahnya. Tentang bagaimana ia pernah bertanya, kenapa semua orang takut pada ayah. Dan Bram hanya tertawa kecil sambil mengacak rambutnya. Takut itu alat, ga. Kalau kau bisa mengendalikan takut orang lain, kau mengendalikan dunia. Waktu itu Arga tidak mengerti. Ia hanya tahu ayahnya selalu sibuk. Selalu dikelilingi pria-pria keras. Lalu suatu malam, semuanya berubah. Orang-orang yang dulu tunduk mulai berbalik. Kabar tentang utang, pengkhianatan, dan perebutan kekuasaan menyebar. Dalam hitungan bulan, nama besar Bram runtuh. Arga dikirim pergi, jauh. Dan sejak itu, ia tak pernah kembali ke pasar. Sampai sekarang, Arga menyimpan kembali foto itu ke dalam laci kecil. Ayah membangun dengan rasa takut, gumamnya. Aku akan membangun dengan cara berbeda. Ia berdiri dan menatap keluar jendela, ke arah lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan. Ia tidak datang untuk meneruskan kekuasaan lama. Ia datang untuk menutupnya. Keesokan paginya, suasana pasar terasa lebih tegang dari biasanya. Seolah semua orang menunggu sesuatu meledak. Arga datang seperti biasa. Membuka lapak, menata barang. Menyeduh kopi kecil untuk dirinya sendiri. Tapi kali ini, sebelum ia sempat melayani pembeli pertama, sebuah suara berat terdengar dari belakangnya. Jadi benar, Arga menoleh perlahan, pasar Suryamukti belum sepenuhnya pulih dari kejutannya. Nama Bram Setiadi kembali terdengar di setiap sudut. Kali ini bukan karena kekejaman, tapi karena kemunculan anaknya. Bang Damar berdiri di depan lapak Arga. Wajahnya tak lagi sekaku kemarin, namun jelas waspada. Kalau kau pikir bisa datang dan mengubah semuanya begitu saja, kau salah, ucap Damar pelan. Arga tetap tenang. Saya tidak datang untuk merebut apapun. Lalu, saya hanya ingin berdagang, tanpa bayar rasa takut. Kalimat itu membuat Damar menghela napas panjang. Ia mendekat sedikit. Dengar baik-baik. Ada orang-orang yang masih hidup dari sistem lama. Kalau kau sentuh itu, bukan cuma aku yang akan bergerak. Arga mengangguk kecil. Saya tahu. Tatapan mereka bertemu lagi. Kali ini bukan sekadar ancaman, melainkan peringatan. Damar berbalik pergi, meninggalkan satu kalimat terakhir. Jangan ulangi kesalahan ayahmu. Arga menatap punggungnya yang menjauh. Senyumnya kembali muncul. Tapi kali ini, lebih dingin. Hari itu Arga melakukan sesuatu yang tak pernah dilakukan pedagang lain. Ia menempelkan secarik kertas di depan lapaknya. Tidak ada biaya tambahan. Harga jujur, tanpa uang keamanan. Tulisan itu sederhana, tapi dampaknya besar.
Beberapa pedagang menatapnya cemas. Ada yang berbisik agar Arga menurunkannya sebelum masalah datang. Namun Arga tetap tenang melayani pembeli seperti biasa. Menjelang siang, seorang pedagang sayur muda mendekat pelan. "Kalau benar bisa tanpa bayar, aku ikut," katanya lirih. Arga hanya tersenyum. Mulai dari satu orang dulu tidak apa-apa. Di kejauhan, salah satu anak buah Damar memperhatikan dengan wajah tak senang. Perlawanan kecil itu mungkin terlihat sepele. Tapi bagi pasar Suryamukti, itu adalah retakan pertama pada tembok ketakutan yang berdiri bertahun-tahun. Dan retakan kecil bisa menjadi runtuhnya sebuah kekuasaan. Keesokan paginya, dua lapak di samping Arga tidak membuka dagangan. Pedagang sayur muda yang kemarin menyatakan ikut mendadak menghilang. Kiosnya terkunci, tanpa kabar. Bisik-bisik kembali memenuhi pasar. "Sudah kubilang, ini akibatnya, jangan macam-macam kalau mau aman." Arga berdiri diam menatap lapak kosong itu. Wajahnya tetap tenang, tapi rahangnya sedikit mengeras. Tak lama, Bang Damar muncul. Kali ini tanpa banyak kata. "Lihat," ucapnya singkat. "Ini bukan permainan." Arga menoleh pelan. "Di mana dia?" Damar tak langsung menjawab, hanya menatap tajam, seolah ingin memastikan sesuatu. "Pasar ini punya aturan," katanya akhirnya. "Dan aturan itu tidak berubah hanya karena kau kembali." Arga menarik napas dalam. Kalau aturan dibuat dari rasa takut, jawabnya pelan, maka cepat atau lambat ia akan runtuh sendiri. Tatapan mereka kembali bertemu, dan di sudut pasar, beberapa pedagang mulai menyadari retakan itu memang sudah muncul. Tinggal menunggu siapa yang berani memperlebar. Menjelang sore, Arga akhirnya mengetahui kabar tentang pedagang sayur muda itu. Bukan dari Damar, bukan dari anak buahnya, melainkan dari secarik kertas yang diselipkan di bawah pintu kontrakannya. Tulisan tangan itu singkat, "Aku aman." Tapi mereka bilang jangan ikut-ikut lagi. Hati-hati, mereka tidak main-main. Tidak ada nama, tapi Arga tahu siapa pengirimnya. Ia melipat kertas itu perlahan. Ancaman sudah bergerak, bukan dengan kekerasan terbuka, melainkan tekanan diam-diam. Keesokan harinya, Arga datang lebih pagi dari biasanya. Ia berdiri di depan lapaknya dan menatap pasar yang masih sepi. Lalu tanpa banyak kata, ia menambahkan satu kalimat kecil di bawah pengumuman sebelumnya. "Kalau kita takut terus, tidak akan ada yang berubah." Beberapa pedagang membaca tulisan itu dalam diam. Pagi itu pasar terasa berbeda. Tidak ada keributan, tidak ada ancaman terbuka. Namun beberapa pedagang mulai melakukan hal kecil yang berarti. Mereka berhenti menyisihkan uang untuk keamanan. Tidak diumumkan. Tidak dibicarakan keras-keras, hanya dihentikan. Bang Damar segera menyadarinya. Setoran hari itu berkurang. "Siapa yang mulai?" tanya salah satu anak buahnya. Damar tidak perlu menjawab. Tatapannya langsung mengarah ke sudut pasar, ke lapak kecil dengan tulisan sederhana itu. Arga sedang melayani pembeli dengan tenang, seolah tak tahu badai sedang berkumpul. Sore harinya, seorang pria tak dikenal berdiri lama di depan lapaknya. Bukan pedagang, bukan pembeli, hanya mengamati. Arga membalas tatapan itu tanpa senyum kali ini. Ia tahu, ini bukan lagi soal uang keamanan. Ini sudah menjadi soal kekuasaan. Dan seseorang di balik bayang-bayang mulai merasa terancam. Bagian 9, nama yang muncul kembali. Menjelang malam, Bang Damar akhirnya menerima telepon yang sudah lama tak ia dengar. Suara di seberang sana berat, pelan, namun penuh tekanan. "Jadi anak itu kembali." Damar terdiam sejenak sebelum menjawab, "Iya." Hening beberapa detik. "Biarkan dia bermain sebentar," suara itu melanjutkan. "Aku ingin lihat seberapa jauh dia berani." Damar menelan ludah. Ia mengenali suara itu. Bukan sekadar orang lama, tapi sosok yang dulu mengendalikan semuanya. Sementara itu di pasar, Arga menutup lapaknya lebih awal. Ia merasakan perubahan udara, seperti ada sesuatu yang bergerak lebih besar dari sekadar ancaman anak buah. Di kejauhan, mobil hitam yang sama kembali terparkir.
Lampunya menyala sebentar, lalu padam. Dan untuk pertama kalinya sejak ia kembali, Arga sadar. Ayahnya mungkin sudah jatuh. Tapi bayang-bayangnya belum benar-benar pergi. Keesokan paginya, pasar mendadak lebih sepi dari biasanya. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan pintu utama. Kali ini tidak bersembunyi di kejauhan. Pintu belakang terbuka perlahan. Seorang pria turun dengan langkah tenang. Rambutnya lebih memutih dari terakhir kali terlihat, wajahnya lebih kurus namun sorot matanya masih sama. Tajam, menghitung, menguasai. Beberapa pedagang yang mengenalinya langsung memucat. Bram Setiadi. Ia berjalan perlahan menyusuri lorong pasar, tanpa pengawal. Semua orang otomatis memberi jalan. Arga berdiri di depan lapaknya. Tidak bergerak. Akhirnya, mereka berhadapan. Ayah dan anak. Tak ada pelukan. Tak ada sapaan hangat. Hanya tatapan panjang yang menyimpan bertahun-tahun jarak. Kau sudah besar, ucap Bram pelan. Arga tidak tersenyum kali ini. Pasar ini juga, jawabnya singkat. Udara terasa berat, dan semua orang tahu, pertemuan ini bukan awal perdamaian. Melainkan awal benturan yang sesungguhnya. Bram berdiri beberapa langkah dari Arga, menatap lapak sederhana itu. Dulu aku membangun ini dengan rasa takut, ucapnya pelan, tapi tegas. Orang-orang tunduk karena aku menakuti mereka. Arga menatap lurus ke mata ayahnya. Dan aku ingin mengubahnya. Bukan dengan takut, tapi dengan kejujuran. Bram tersenyum tipis, hampir seperti mengejek. Kejujuran, kau pikir itu cukup untuk menaklukkan pasar Suryamukti? Arga menggeleng. Bukan menaklukkan, tapi membuatnya bebas. Sunyi. Hanya suara burung dan gerobak tua yang terdengar. Di antara pedagang yang mengintip dari balik lapak, ada bisikan. Anaknya, dia benar-benar seperti ayahnya, tapi berbeda. Bram menatap Arga lebih lama. Ada sesuatu yang familiar, tapi juga asing. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa jauh kau bisa bertahan, gumam Bram, lebih untuk dirinya sendiri. Dan pasar, yang sudah lama diam dalam ketakutan, kini menahan napas. Hari berikutnya, Arga merasakan tekanan nyata di pasar. Beberapa pedagang yang semula berani mulai ragu. Beberapa lapak tutup lebih awal, sementara anak buah Damar diam-diam mengawasi setiap gerakan Arga. Seorang pedagang tua mendekat pelan. Nak, kalau kau terus seperti ini, kau akan menghadapi masalah besar. Mereka tidak mudah mundur. Arga mengangguk. Saya tahu. Tapi kalau tidak ada yang memulai, pasar ini akan tetap dijajah rasa takut. Saat Arga menata dagangannya, terdengar suara keras dari ujung pasar. Sebuah mobil gerobak mogok sengaja diletakkan di jalan utama, membuat semua orang terjebak. Anak buah Damar muncul, menatap Arga dengan nada menantang. Ini baru permulaan. Kau pikir bisa mengubah semuanya begitu saja? Arga tersenyum tipis. Kalau takut mulai, tidak akan ada perubahan. Aku siap. Pasar menahan napas. Retakan perlahan berubah menjadi gelombang kecil. Malam itu pasar induk Suryamukti sunyi. Lampu-lampu kios yang tersisa hanya menyala samar, memantulkan bayangan panjang ke lantai semen yang retak. Angin malam membawa aroma basah dari sungai tak jauh dari pasar, dan suara gerobak tua yang berderit seolah menambah ketegangan. Arga duduk di kursi kayu di depan lapaknya. Tangannya memegang secangkir kopi hitam hangat, tapi pikirannya jauh dari rasa tenang. Ia tahu ancaman yang ia hadapi tidak main-main. Anak buah Damar sudah mulai mengintai, pedagang yang takut perlahan mundur, dan Bram sendiri masih mengamati dari kejauhan, menunggu momen yang tepat untuk menilai kemampuan anaknya. Namun malam itu, Arga tidak hanya merenung. Ia mempersiapkan sesuatu. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan tua yang sudah lusuh, di mana ia menulis strategi dan rencana sejak kecil, ajaran yang pernah ditanamkan ayahnya, tetapi kini ia ingin menggunakannya dengan caranya sendiri. Pasar ini bisa berubah, gumamnya. Bukan karena aku ingin berkuasa, tapi karena aku tidak ingin orang takut lagi. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari lorong. Dua anak buah Damar muncul, menutup jalannya ke pasar.
Mereka tersenyum sinis. Kau pikir bisa bebas dari aturan lama? Bentak salah satu, menatap Arga. Arga menatap mereka dengan tenang, tidak mundur. Aku tidak ingin bebas dari aturan, aku ingin aturan itu berubah, jawabnya. Senyum di wajahnya tipis, tapi penuh keyakinan. Anak buah Damar tampak ragu, seolah belum pernah melihat ketenangan seperti ini dari seorang pemuda yang masih muda dan terlihat biasa. Ini peringatan terakhir, kata mereka, langkah kaki mereka bergetar sedikit. Kalau kau tetap menentang, kau akan menyesal. Arga meneguk kopinya, menatap lampu redup di atas kepala. Lalu ia berdiri. Dengan satu gerakan tegas, ia menatap kedua pria itu. Kalau kalian ingin menakutiku, silakan. Tapi aku tidak akan mundur. Bukan untuk diriku, tapi untuk semua orang di pasar ini. Kalau aku takut, mereka akan tetap dijajah rasa takut. Tapi kalau aku berdiri, mereka bisa melihat jalan lain. Kedua anak buah itu terdiam. Ada jeda sunyi yang membuat seluruh lorong seolah berhenti. Suara burung malam pun terdengar lebih jelas. Arga menatap mata mereka satu persatu, lalu menunduk sebentar, memberi kesan hormat. Kalau kalian masih ingin menakut-nakuti, silakan. Tapi besok, aku akan berdagang seperti biasa. Tanpa takut, tanpa bayar. Anak buah Damar akhirnya pergi, tanpa kata. Namun tatapan mereka tidak hilang begitu saja, mereka tahu malam itu adalah titik awal. Arga bukan sekadar pemuda biasa. Ia adalah orang yang akan mengubah pasar Suryamukti dengan caranya sendiri, perlahan tapi pasti. Di sudut pasar, lampu kios masih berkelip samar. Arga menatap langit gelap, senyumnya kembali muncul. Tenang, tapi dingin. Ia tahu ancaman baru akan datang, lebih besar dari sebelumnya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, pasar Suryamukti terasa berbeda. Ada harapan kecil yang muncul di antara retakan rasa takut. Dan Arga, ia siap menghadapi gelapnya malam untuk menyalakan cahaya baru di pasar itu. Fajar menyingsing di pasar induk Suryamukti, tetapi udara pagi kali ini terasa berbeda. Tidak ada desakan, tidak ada ketakutan yang biasanya menempel di wajah pedagang. Beberapa anak buah Damar masih berkeliling, mengawasi dengan mata waspada, tapi gerak mereka lebih hati-hati. Seolah mereka juga merasakan sesuatu yang baru hadir di pasar ini. Arga sudah di lapaknya sejak sebelum matahari muncul. Meja kayu tua yang sederhana, karung beras, telur, dan minyak goreng tersusun rapi. Di bawah pengumuman sederhana di depannya tertulis, "Tidak ada uang keamanan, harga jujur, tanpa takut." Seorang ibu pedagang sayur, yang kemarin sempat takut untuk menentang aturan lama, kini berdiri di depannya. "Nak, kalau kau benar-benar bisa berdagang tanpa bayar, uang keamanan, aku ikut kau," ucapnya lirih. Arga tersenyum tipis dan mengangguk. Satu demi satu, pedagang kecil mulai bergabung, tidak diumumkan, tidak dengan sorak-sorai, hanya keputusan diam-diam untuk ikut langkahnya. Di kejauhan, Bang Damar muncul lagi. Kali ini ia sendiri. Tatapannya masih tajam, tetapi ada sedikit perubahan. Ia menilai Arga bukan lagi sebagai ancaman kecil yang bisa diintimidasi. Pemuda ini memiliki sesuatu yang berbeda, keyakinan dan keberanian yang menenangkan sekaligus menantang. "Tampaknya kau berhasil memulai sesuatu," ucap Damar, suaranya rendah. "Tapi ini baru permulaan." Arga menatapnya tanpa kata. Senyumnya tipis, tapi mata itu penuh tekad. "Aku tidak ingin menjadi penguasa. Aku hanya ingin pasar ini berjalan tanpa rasa takut. Kalau aku berhasil, orang lain juga bisa berdiri seperti aku." Bram Setiadi, yang sudah lama mengamati dari kejauhan, kini berjalan memasuki pasar. Ia tidak lagi menatap Arga dengan mata penuh kekuasaan atau ancaman. Ada rasa takjub terselubung di balik sorot matanya. "Anakku," ucapnya pelan, hampir seperti ia berbicara untuk dirinya sendiri. "Kau melakukan hal yang dulu tidak bisa kulakukan, kau mengubah rasa takut menjadi harapan." Arga menunduk sebentar, lalu menatap seluruh lapak dan pedagang yang mulai tersenyum, menata dagangannya, dan berdagang tanpa gentar.
Pasar Surya Mukti, yang dulu menjadi simbol ketakutan, kini perlahan menemukan napas barunya. Bukan melalui ancaman atau kekuasaan, tapi melalui keberanian satu orang untuk berdiri, tersenyum, dan berkata, "Cukup sudah rasa takut ini." Dan di bawah sinar matahari pagi yang hangat, lampu-lampu pasar memantulkan cahaya pada wajah-wajah yang lega. Senyum Arga tidak lagi misterius, ia adalah simbol awal dari perubahan yang sesungguhnya. Masa lalu tidak bisa dihapus, tetapi masa depan bisa ditulis. Dan hari itu, Pasar Surya Mukti menulis bab baru. Tidak ada lagi ketakutan yang memerintah. Hanya keberanian, kejujuran, dan harapan baru. Arga menatap langit, senyum di wajahnya tetap ada, tenang, tapi penuh arti. Ia tahu perjuangan belum berakhir, tapi satu hal pasti, cahaya baru kini telah menyinari Pasar Surya Mukti.